Dia adalah istriku. Kalau kau menggodanya lagi, maka aku akan mengajarmu. Mengerti? Percayalah padaku, Pragya. Abi itu adalah pria yang baik. Dia hanya butuh seseorang yang memahaminya. Aku harus menikah denganmu karena kami pikir pura mencintaimu. Pernikahan kita tidak ada artinya. Karena itulah kau aku bebaskan dari semua ikatan. Kenapa aku terlalu memikirkannya? Aku tahu ini akan terjadi suatu saat. Kami tidak pernah ada perasaan satu sama lain. Lalu kenapa aku merasa sedih setelah menjauh dari dia? Seharusnya aku bahagia, karena aku tidak harus berakting lagi pada siapapun. Aku akan menjelaskan semuanya pada ibuku dan menjalani hidupku dengan caraku sendiri. Hidup yang penuh damai. Mulai sekarang satu hal yang akan kita rasakan, kita akan saling membenci. Purap, mobilnya kenapa? Mungkin mesinnya kepanasan, tapi air dan oli ada di sana. Aku tidak tahu apa-apa. Aku pikir aku harus memanggil mekanik. Memanggil mekanik? Jam segini? Ini kan tempat yang sunyi. Aku tahu kita tidak akan mendapatkan mekanik. Kita harus menunggu sampai pagi. Jadi kita akan bermalam di jalanan? Coba kau lihat, itu ada gubuk. Sebaiknya kita ke sana, mungkin ada bantuan. Ayo. Kau kenapa? Jadi ini rencanamu ya? Mobilnya mogok, pondokan, dan semua itu? Untuk apa aku merencanakan semua ini? Kau sudah mengatakan padaku keputusanmu jika kau tidak ingin hidup denganku. Kenapa aku merencanakan ini? Ayo kita ke situ. Kau tunggu apa lagi? Kalau cahayanya dimatikan, kita tidak akan bisa sampai di sana dan aku yang disalahkan. Aku menyusul. Wow, tempat yang bagus. Sepertinya seseorang mengetahui kalau kita akan mampir di sini. Ini sangat tenang. Apakah ada orang di dalam?
Wow, ini menakjubkan. Apanya yang wow? Sebelumnya aku tidak pernah melihat tempat sebagus ini. Ini hanya terjadi di film. Kekasih dan yang dicintainya hilang di hutan. Lalu mulai hujan, rintik-rintik, dan ada musik, menyanyi dan menari, iya kan? Purap, kita ini bukan pemain film, atau ini bukan sebuah film. Jadi tolong, janganlah sok romantis. Kau benar. Hal seperti itu hanya terjadi di film. Dan bukan dalam kehidupan nyata. Oh ya, aku akan melihat di mana kita bisa tidur. Mungkin kita harus membuatnya dari jerami. Nah, ini tempat tidurmu dan ini bantalmu. Sempurna. Oh ya, kau tidur di sini dan aku tidur di sana. Bukan, aku di sini, kau di sana. Ya. Rencanamu sudah selesai? Setelah ini tunjukkan dapur dan ruang makannya. Aku harus siapkan makan malam. Oh iya, makan malam sebelum tidur. Oh, kau mau makan apa? Ini cuma 1 malam dan kau mencemaskan tentang tidur. Lagi pula aku tidak akan bisa tidur. Aku sangat mencemaskan Pragya. Aku hanya berharap semuanya baik-baik saja. क्यों जल जाते हैं वो परवाने दिल की लगी जब लग जाती है मिल जाते हैं दो दीवार. Halo? Purap, di mana kau? Kau baik-baik saja kan? Kenapa kau tidak menelpon Bibi? Sekarang Bulbul bersamamu kan? Iya. Aku senang sekali kalian berdua bersama. Aku mencemaskan kalian. Jangan pernah meninggalkannya sendirian. Dia wanita yang terbaik untukmu. Jangan pernah menyakitinya. Bibi, dia marah sekali. Dia bahkan tidak mau bicara denganku. Tidak, Purap. Jangan pernah mundur. Yakinkan akan cintamu. Tolong pertimbangkan. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kau harus melakukan segalanya supaya kalian bersatu. Dia korbankan cintanya untuk kebahagiaan orang lain. Tidak semua orang berani melakukan hal itu. Jadi, kau harus tunjukkan keberanian itu. Mungkin Bulbul akan marah kepadamu, tapi dia tetap mencintaimu. Kau harus melakukan segalanya dan bangkitkan kembali cinta kalian. Semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bibi yakin sekali. Bibi benar. Aku harus melakukan sesuatu yang bisa membuatnya untuk kembali kepadaku. Sarla, berhenti mondar-mandir seperti itu. Kalau kau panik, maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Aku sudah menelpon dia dari tadi, tapi sampai sekarang dia tidak menjawab. Dia tidak pernah begini sebelumnya, Bu. Apa kau tahu ini jam berapa? Ini sudah malam. Mungkin mereka semua sudah tidur. Aku takut sekali. Aku punya firasat. Ada yang terjadi pada anakku, Bu. Aku akan pergi untuk menemui Pragya. Apa kau sudah gila, Sarla? Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita kalau kita ke sana? Istirahatlah dulu. Besok kita ke sana. Aku tidak mungkin bisa istirahat dengan tenang. Aku merasa gelisah sekali, Bu. Setelah aku bertemu dengan dia, baru aku bisa lega. Aku tidak akan terganggu lagi. Aku akan menemui penjaga rumahnya. Dan aku akan tanyakan apakah anakku Pragya baik-baik saja, Bu. Aku akan pergi ke sana. Aku akan temui dia, Bu. Aku akan menemui Pragya. Apa kau pikir penjaga tidak memberitahu keluarganya yang berdiri di luar? Kenapa kau ingin Pragya terhina? Jangan ke sana sekarang. Ibu, tolong izinkan aku pergi, Bu. Aku akan menemui dia sekali saja. Agar aku tahu bagaimana keadaannya, Bu. Ibu, biarkan dia. Biar dia lega setelah bertemu Pragya. Dan dia tidak mencemaskannya terus. Tolong, Bu. Baiklah, pergilah. Lagi pula kau tidak pernah mendengarkanku. Pergi sekarang. Tapi ingat, jangan pernah mengeluh di hadapan Pragya. Nenek menangis. Tidak, aku tidak menangis. Ada sesuatu yang masuk ke dalam mataku.
Bajai! Bajai, berhenti, berhenti! Bajai, hei, hei! Pak, tolong jalannya pelan-pelan saja. Kau baik-baik saja? Dokter bilang kau bisa memanggil dia apabila ada masalah. Dia seorang yang baik. Jika tidak ada dokter yang memanggil pasien pulang terlambat di malam hari. Karena kita sudah pergi ke dokter, kita tetap harus menunggu walaupun sampai pagi. Kau sudah menghancurkan hidup adikku. Dan kau tidak akan aku biarkan tinggal di sini. Pergilah. Jangan pernah berani kembali ke rumah ini. Nenekku mohon. Nenek. Bibi, tunggu, berhenti Pak. Bibi, kenapa? Bibi? Kakak, Bibi kenapa? Rachna, aku akan bawa dia ke rumah sakit. Tolong kau segera beritahu keluarganya. Cepatlah Rachna. Pak, bisa kau ambilkan air? Bisa kau bantu dia? Bajai! Tanu, kau? Katanya mau ketemu Abi. Kenapa kemari? Tidak jadi. Tadinya mau ke sana. Bagaimana bisa? Maksudku, kalau nenek melihatku ada di kamarnya Abi, apa yang nenek pikirkan? Akhirnya aku putuskan untuk membuat hati nenek merasa tenang sebelum mendekati Abi. Bagus, Tanu. Kau membuat keputusan yang bagus. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya, Alia. Nenek tidak pernah menyukaiku. Aku harus melakukan untuk membuatnya terkesan. Dengan begitu, nenek akan memutuskan untuk menikahkan aku dengan Abi. Tenang, Tanu. Aku akan membantumu. Aku akan memikirkan sebuah rencana. Abi harus melakukan semuanya sekarang. Artinya apa? Artinya aku akan bicara pada Abi. Karena dia pasti sedih dan sendirian setelah apa yang dia hadapi. Dia tidak akan bicara pada siapapun dan tidak akan menemui siapapun. Dia akan terdiam dan nenek tidak akan tahan melihat Abi sedih. Dan saat itulah kau masuk dalam hidupnya. Kau akan merawat Abi seperti seorang istri yang peduli pada suaminya. Saat nenek melihat bahwa kau merawat Abi pada waktu-waktu terburuknya, nenek akan sadar bahwa kau akan menjadi istri yang ideal dan juga menjadi cucu yang ideal bagi nenek. Kalau tidak ada kau, aku tidak tahu harus apa. Jangan khawatir, sayang. Aku akan pastikan kau akan menikah dengan Abi. Abi itu sangat mencintaimu. Aku harus membuat hidup Abi normal lagi. Aku harus pastikan bahwa semuanya akan kembali normal. Ayolah. Banyak yang harus dilakukan. Kau harus membuat nenek terkesan. Itu tugas besar. Iya, kau benar. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Jangan pernah meninggalkannya sendirian. Jangan pernah menyakitinya. Yakinlah akan cintamu. Kau harus berusaha untuk menyatukan cinta kalian. Pertama aku harus menenangkan Bulbul. Setelah dia tenang, dia akan menyadari bagaimana perasaannya padaku. दिल की लगी जब लग जाती है मिल जाते हैं दो दीवाने। Jangan coba-coba menjadi pahlawan. Nanti kau akan menyakiti dirimu sendiri. Lagi pula, aku tidak kedinginan. Tapi ini bukan untukmu. Aku merasa kedinginan. Kau selalu memberi pandangan buruk padaku. Sekarang aku ingin lihat bagaimana perasaanmu saat aku terluka. Oh ya Tuhan.
sudah bilang nanti kau terluka. Kenapa kau lakukan? Kenapa kau tidak dengarkan Pelan-pelan, aku? ini sakit. Hati-hati. Kau selalu saja melakukan sesukamu. Kau tidak pernah mendengarkan aku. Sini, biar kulihat. Jika kau tidak peduli padaku, kenapa kau merasa kasihan padaku? Aku tahu bahwa kau masih mencintaiku. Jika kau tidak bisa kendalikan perasaanmu, kenapa kau mengendalikan dirimu sendiri? Kau terluka kan? Kau bohong padaku kan? Kau hanya berakting kan? Kaulah yang sedang berakting. Jika kau cinta padaku, kenapa kau pura-pura marah padaku? Apa kau tahu? Aku benci padamu. Aku harus pulang sekarang. Kalau tidak, maka ibu akan menelpon ke rumahnya Abi dan jika seseorang mengatakan semua pada ibuku, maka tidak, aku harus pulang dan menyelesaikan masalah ini. Aku harus mengumpulkan semua keberanian. Lagi pula, siapa yang akan menjaga ibu, nenek, dan Bulbul? Aku harus pulang sekarang dan mengatakan pada semua orang kalau Abi dan aku ternyata memiliki perbedaan. Kemudian secara bertahap, aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang hubungan kami. Kalau aku menceritakan sekaligus, ibu tidak akan bisa menerimanya. Aku tidak ingin mengganggu ibu sekarang. Ibu, berapa lama lagi ibu akan terbangun? Ibu bisa jatuh sakit. Tidurlah ibu. Tapi aku tidak mengantuk. Aku di sini untuk menunggu Sarla pulang. Kau sebaiknya tidur saja. Purvi, tidurlah. Kau akan kuliah besok kan? Biar aku yang menemani ibu. Purvi? Itu... Rahna, semuanya baik-baik saja kan? Purvi, itu... Bibi Sarla, Apa yang terjadi dengannya? Bibi Sarla pingsan di jalan. Apa? Mungkin serangan jantung. Kakak sudah membawanya ke rumah sakit. Dia memintaku untuk memberitahu kalian. Ya sudah, Janki, masuk ke dalam dan tutup semua jendelanya. Iya. Dan kau Purvi, tolong ambilkan dompet nenek dan panggilkan juga Bajai. Ayo. Siapa yang telepon jam segini? Semua orang sedang tidur. Halo? Siapa ini? Aku Akas. Kau siapa? Kau ingin bicara dengan siapa? Ini Rasna yang sedang bicara. Rachna? Apa kau baik-baik saja? Aku tahu jika kau akan menelponku. Tapi, kenapa telepon ke rumah? Kau bisa telepon ke ponselku. Akas, aku menelpon bukan ingin bicara denganmu. Aku hanya ingin memberitahu Pragia, ibunya mengalami serangan jantung. Apa? Astaga. Tolonglah kau beritahukan pada nenekmu dan Pragia. Katakan, kalau kakakku tadi sudah membawanya ke rumah sakit. Tentu saja akan kulakukan. Aku akan beritahu mereka sekarang. Rasna, aku juga perlu. Akas, saat ini itu tidak penting. Cepat tolong beritahu saja pada mereka. Sudah ya? Dah. Pak sopir sebentar ya. Nenek, ada masalah apa? Nenek mau pergi kemana? Nenek senang kau di sini. Pragia, ibumu mengalami serangan jantung. Tapi Surya sudah membawanya ke rumah sakit. Dokter,
Apa dia baik-baik saja? Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku harus melakukan satu tes. Setelah itu baru aku bisa memberikan penjelasan kepadamu. Aku ingin tahu Rachna memberitahu Pragya atau tidak. Bagaimana reaksi Pragya jika dia melihat ibunya dalam kondisi seperti ini? Kami akan ke sana. Sekarang ikutlah dengan kami. Ayo.